Halo Sobat Wekwek, video kali ini masih membahas tentang campuran pakan bebek telur untuk pemula, sekaligus menjawab pertanyaan dari subscriber yang menanyakan tentang alternatif pengganti jagung giling. Video ini sangat cocok untuk teman-teman yang baru memulai usaha ternak bebek telur dan yang masih bingung tentang campuran pakan yang pas untuk bebek petelur. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut. Oke teman-teman, masih membahas seputaran pakan bebek telur. Di channel ini banyak membahas tentang pakan, mengingat karena biaya yang paling besar dikeluarkan oleh peternak itu adanya di pakan, dan juga merupakan salah satu kunci untung ataupun rugi itu sangat dipengaruhi oleh pakan itu sendiri. 70% sampai dengan 80% biaya yang teman-teman keluarkan itu adanya di pakan. Nah, di video-video saya sebelumnya telah membahas tentang campuran pakan bebek petelur. Di situ saya ulas secara lengkap, mulai dari cara mencampurnya, takaran pemberiannya, sampai dengan pemberian makan langsung ke bebeknya. Agar video ini bisa lebih sempurna dalam memahaminya, langkah lebih baik teman-teman buka terlebih dahulu video kita sebelumnya. Teman-teman bisa klik link di pojok kanan atas, atau juga teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Sebagai pengantar video kali ini, saya ulas saja secara ringkas video sebelumnya yang membahas tentang campuran pakan bebek telur. Khusus yang saya gunakan dalam mencampur pakan adalah, yang pertama itu bahan yang saya gunakan konsentrat khusus bebek telur, yang kedua dedak, yang ketiga jagung giling, dengan perbandingan 1 bagian konsentrat, 2 bagian dedak, dan 0,5 bagian jagung giling. Nah, catatan buat teman-teman, dedak yang saya gunakan di sini adalah dedak halus, karena persamaan istilah dedak itu ternyata banyak juga. Nah, dengan campuran ini bisa kita peroleh nilai protein sebesar 18% dan energi metabolisme itu 2450. Nah, sekaligus menjawab dari pertanyaan teman-teman kita, bagaimana kalau jagung giling kita ganti dengan menir ataupun beras beroken ataupun gabah ataupun juga nasi akin dan juga sisa-sisa nasi yang ada di warung. Dari beberapa bahan alternatif pengganti jagung giling yang saya sebutkan tadi, itu bahan dasarnya sama-sama menggunakan beras. Karena kebetulan data yang ada di saya itu adanya menir, yaitu dengan kandungan protein 10% dan energi metabolisme sebesar 2660 kilokalori. Nah, setelah kita hitung dengan metode sederhana, kita dapatkan hasil bahan tersebut setelah dicampur, proteinnya sama 18%, namun energi metabolismenya ini turun menjadi 2390 kilokalori. Nah, perbedaan ini disebabkan karena
energi metabolisme yang terkandung di dalam jagung itu memang selisihnya cukup jauh, sekitar 600 kilokalori. Nah, dengan campuran ini sebenarnya masih kurang karena sesuai referensi dan berbagai penelitian menyarankan pakan bebek petelur itu di masa bertelur sebaiknya ada di angka 17% sampai dengan 18% protein. Dan untuk energi metabolisme itu disarankan 2650 kilokalori sampai dengan 2750 kilokalori. Dan bahkan ada beberapa buku yang mereferensikan sampai dengan 2900 kilokalori untuk energi metabolisme. Nah, karena pertimbangan biaya, saya pikir campuran inilah yang paling ideal untuk digunakan. Teman-teman perlu juga saya ingatkan agar jangan karena semata-mata untuk menekan biaya pakan justru mengabaikan kebutuhan nutrisi pada bebek petelur. Campuran pakan yang kurang tepat yang hanya mempertimbangkan dari segi biaya saja biasanya jauh dari standar, dan ini akan berdampak pada produktivitas bebek petelur. Jadi teman-teman jangan heran ketika bebeknya cuma bertelur 50%, atau juga yang paling parah yang seharusnya bebeknya bertelur setahun atau setahun lebih, karena campuran pakan yang kurang tepat hanya mampu bertelur 6 bulan saja sampai dengan 8 bulan. Nah, kalau bebek tersebut hanya bertelur di 6 bulan terus bebeknya rontok bulu, ya teman-teman bisa hitung sendiri berapa biaya yang teman-teman keluarkan ketika bebek mulai masuk kandang hingga mulai bertelur. Nah, kalau hanya bertelur selama 6 bulan terus rontok bulu, jadi teman-teman harus keluarkan biaya lagi kurang lebih 1,5 bulan. Nah, apa itu untung atau rugi? Ya, kalau menurut saya itu pasti rugi. Oke, untuk pembahasan yang ini nanti akan saya buatkan satu videonya khusus untuk membahas tentang berapa lama produktivitas bebek petelur yang sebenarnya. Oke, kita lanjut ke topik yang kita bahas, yaitu campuran pakan bebek petelur. Nah, sekarang mari kita hitung berapa harga per kilogram pakan jika kita ingin mencampur pakan sesuai kebutuhan nutrisi bebek petelur, dan berapa selisih harga jika kita mencampur pakan dengan campuran yang saya gunakan saat ini. Nah, tentunya dasar kita ambil yang informasi tadi, yaitu 17 sampai dengan 18% itu nilai proteinnya. Dan energi metabolisme itu mulai dari 2650 sampai dengan 2900 kilokalori. Oke, untuk harga konsentrat di sini saya ambil yang paling rendah saja, yaitu 9.700 per kilogramnya. Namun ada beberapa konsentrat bebek petelur yang harganya 515.000 per saknya, ya artinya lebih dari 10.000 per kilogram. Jadi saya ambil patokan yang paling rendah saja, teman-teman nanti akan menyesuaikan saja. Terus yang kedua, jagung giling. Jagung giling untuk di daerah saya itu lumayan mahal, teman-teman. Itu rata-ratanya di angka 5.750 kilogramnya. Terus selanjutnya itu dedak. Dedak saya ambil rata-rata saja di sini 3.000 per kilogramnya. Karena musim panen itu murah dan musim tanam mahal. Jadi saya ambil rata-rata 3.000 per kilogramnya saja. Oke, untuk campuran yang sesuai standar kebutuhan nutrisi yang saya referensikan di sini adalah itu campuran jagung 1 bagian
dedak 1,5 bagian dan konsentrat 1 bagian. Nah, setelah itu dicampur akan mendapatkan hasil senilai 17,5% protein dan mendapatkan energi metabolisme 2650 kilokalori. Ini kalau saya hitung secara manual dan hitungan sederhana. Nah, untuk harga per kilogram campuran ini sebesar 5.650 per kilogramnya. Nah, jika kita bandingkan dengan campuran yang saya referensikan, itu jagung 0,5 bagian, dedak 2 bagian, dan konsentrat 1 bagian. Nah, dengan campuran ini teman-teman bisa dapatkan nilai protein sebesar 18%. Namun energi metabolismenya itu agak di bawah, itu senilai 2390 kilokalori. Nah, kalau bahan tersebut ini dicampur akan menghasilkan 5.250 per kilogramnya. Jadi ada selisih kira-kira Rp400 per kilogram. Ya, hitung-hitung selisih Rp400 ini lumayan. Bisa menghemat sampai dengan 200.000 per bulan per 100 ekornya. Oke teman-teman, jika ada campuran pakan dari teman-teman yang menurutnya jauh lebih bagus dari yang saya sarankan di sini, mungkin teman-teman bisa kita berdiskusi lah di kolom komentar untuk membangun ternak-peternak bebek di Indonesia. Jangan justru karena berbeda pendapat dengan saya, teman-teman, mungkin ada yang komentar yang kurang enak lah. Nah, tujuannya kami di sini adalah untuk mengedukasi peternak-peternak yang baru pemula yang tidak tahu menahu tentang campuran pakan bebek petelur yang baik. Oke, terima kasih teman-teman yang telah menyimak video ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.